الله أكبر الله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah iman, jamaah salat Jumat Masjid Madarul Amal rahimahullah. Beberapa bulan terakhir ini pembicaraan yang paling hangat di tengah-tengah masyarakat kita adalah tentang terorisme, terutama sebulan terakhir ini semakin hangat dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib membuatkan tema apa bentuk pembelaan kita kepada Islam dan umat Islam. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, dua hari terakhir ini saya mengikuti perkembangan berita yang paling santer dibahas hari ini di media adalah peristiwa pelarangan ke luar negeri orang-orang yang punya nama Muhammad atau Ali.
Kemarin lebih dari 200 orang ketika berada di Auto Gate Bandara Soekarno-Hatta hendak ke luar negeri. 200 orang kurang lebih yang bernama Muhammad atau Ali tertahan, tidak dapat berangkat ke luar negeri karena persoalan namanya Muhammad. Ini sangat memprihatinkan kita semua. Di sebuah negara, mungkin boleh saya katakan negara kita negara Islam. Kalau bicara negara, mungkin kita katakan Indonesia negara Islam, karena penduduknya 80% lebih beragama Islam dan suasana keislaman di mana-mana hidup. Hanya saja hukum kita, pemerintahan kita bukan pemerintahan yang Islam. Negara kita adalah negara Islam. Ironis sekali, di sebuah negara Islam, negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, nama-nama yang merupakan nama yang sangat sakral dalam Islam, nama Muhammad, adalah mengambil dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus berkendala dengan nama ini, tidak boleh melanjutkan perjalanan ke luar negeri hanya karena Islamofobi. Ini sangat menjadikan kita semua, dan hampir tidak ada advokasi pembelaan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap saudaranya yang seperti ini. Bagaimana kita menyikapi seperti ini, saudara-saudara? Kalau kita bicara tentang radikalisme, terorisme dan lain sebagainya, itu sebetulnya kita tidak boleh lari dari akar persoalan. Tidak boleh lari dari akar persoalan. Masalah terorisme, radikalisme itu sampai kapanpun tidak akan bisa dihentikan apabila kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan di dunia ini masih terus menghantaui terutama kaum muslimin. Dunia ini sebetulnya hanya bisa aman, damai, tentram apabila keadilan itu tercipta. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang dianiaya, dizalimi, dirampas hak-haknya, saya pikir wajar-wajar saja kalau ada anggota masyarakat yang golkar melakukan perlawanan, dan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Kalau kita ingin memberantas radikalisme, terorisme di dunia ini, bukan saja di Indonesia, di dunia, yang harus ditegakkan itu adalah keadilan sosial, keadilan hukum. Itu dulu ditegakkan, jangan ada kezaliman. Dan Islam itu adalah agama yang mengajarkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jangan sekali-kali karena faktor kebencianmu terhadap suatu kaum, terhadap seseorang, kepada individu, mengakibatkan kamu tidak mampu berlaku adil kepada kaum itu, pada pribadi itu. I'dilu, ya Allah, berlaku adillah. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena keadilan itu paling dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Saya sarankan kepada para pemimpin kita, aparat, kalau mau damai, mau aman negara ini dan juga dunia ini, udah ciptakan keadilan, tegakkan supremasi hukum,
zina yang dalam Al-Quran kita sudah dilarang oleh Allah dengan tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat pemimpin-pemimpinmu itu dari kalangan orang-orang ahli kitab, dari orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mengangkat pemimpinmu dari kalangan mereka. Karena ba'duhum awliya'u ba'd, mereka sesama orang kafir itu menjadi pemimpin bagi yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu, kata Allah, yang mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai imammu, sebagai pemimpinmu, biar kamu mengaku beragama Islam, sesungguhnya tanpa kamu sadari, fa innahu minhum, sesungguhnya kamu masuk dalam golongan mereka juga. Jadi kamu mengaku Muslim, tapi mengaku mengangkat pemimpinmu bukan orang Islam, kalian terjebak masuk dalam kategori orang kafir juga. Fa innahu minhum, kata Allah, sesungguhnya kamu dari golongan mereka juga. Sama-sama kafir. Innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk nanti kepada orang yang zalim. Ikhwatal iman, hari ini kita di negara kita ini makin ramai kita dipimpin oleh orang-orang yang non kita, orang-orang yang non kita. Secara tidak kita berada dalam bahaya ini. Tidak mungkin yang namanya orang di luar kita bisa berlaku adil. Orang nanya, sering orang nanya sama saya, Ustaz, mana lebih baik kita dipimpin oleh orang Islam tapi korup? Ada orang non-Muslim tapi tidak korup? Tentu jawaban saya, kita harus dipimpin oleh orang Islam yang tidak korup.
yang namanya kriminalisasi terorisme, saya percaya itu dengan sendirinya akan hilang apabila dunia ini diciptakan keadilan sosial, keadilan hukum. Selain ada kelompok yang dizalimi, karena dalam Islam sudah ada, dalam Islam beda dengan di agama lain. Kalau di agama Islam tidak namanya persaudaraan bukan atas
pernah mengatakan orang yang mati membela Allah Taala mereka mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita takut menjadi pembela agama Allah, takut. Kenapa? Hati kita sudah kotor, iman kita sudah rusak, akidah kita sudah hancur. Karena hukum dunia, karena kita berguru kepada orang-orang kafir. Kita tidak saja, saudara kita di mana kita tidak saja. Dan yang paling berbahaya adalah Muhammad Abu al-Islam mahjubun lil muslim. Kepada umat Islam itu dihalangi. Kebanyakan oleh orang Islam itu sendiri. Tidak kita alami para saudara. Kita menjumpai orang kita sendiri. Rasa persaudaraan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ada saling menjumpai satu dengan yang lain, saling berbuat kuasa. Nauzubillah akibatnya hari ini terjadi dalam Islam bobi. Orang Islam membela Islam mati dan tidak ikut-ikutan. Saudara-saudara lihat perkembangan kita hari ini, terutama para mahasiswa, para pemuda ini. Jangan tidur kita. Ikuti perkembangan bangsa kita, agama kita. Ikuti terus perkembangan agama kita. Lihat apa yang terjadi. Pemuda harus bangkit membela agama, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa al-makam yaqulukan nabi, walakin al-makam yaqulukan nabi. Tidak dikatakan pemuda Islam kalau cuma membanggakan orang tua yang membanggakan kenikmatan dunia, tapi dikatakan pemuda Islam itu yaqulukan nabi. Ini saya pemuda Islam, saya pemuda Islam, saya pemuda Islam. Kita melindungi kata-kata itu. Lalu dia membela perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkaitan jamaah salat Jumat rahimahullah. Oleh karena itu pesan moral saya, apa bentuk advokasi kita, membela kita kepada Islam. Saya katakan kita tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya puasa, tidak cukup hanya haji umrah, berzakat tidak cukup, tapi harus ada bentuk-bentuk pembelaan kita. Apa yang kita bela? Kita bela apabila ada orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ada orang-orang yang memojokkan Islam, ada orang-orang yang membangun stigma Islam itu teroris. Kita bela Islam tidak seperti itu. Kalau kita suasana kedamaian yang tertanam, minta tegakkan keadilan hukum, keadilan sosial. Hal ini yang menjadi solusi. Jangan ada yang dimarginalkan, jangan ada kelompok yang dicurigai, jangan ada kelompok yang diselimi. Insya Allah orang-orang yang waras, yang sempurna akan tidak akan melakukan program apabila keadilan itu sudah tercipta. Tetapi apabila seperti ini keadaannya, ya jangan salahkan nanti akan bermunculan orang-orang yang radikal lagi nanti. Kalau nama Muhammad nanti dilarang, akan banyak. Justru itu menimbulkan teroris. Semakin menimbulkan teroris, makin menimbulkan radikalisme. Bukan semakin ada di radikalisme tidak, makin muncul di radikalisme. Kenapa? Ada orang merasa terjadi. Jadi kita harus hati. Orang tua kita dulu bikin nama Muhammad itu adalah karena dia ini sifat-sifat anaknya mencontoh dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih nama Ali supaya nanti kita namanya Ali bin Ali. Aku hanya seperti Sayyidina Ali. Itu adalah Muhammad. Tapi hari ini dia mengalami kendala-kendala, tidak boleh kemana-mana. Hal ini kesulitan kemana-mana. Hanya karena nama Muhammad. Yang tidak mengerti apa-apa dan tahu apa. Saudara-saudara, khotib juga simpan. Kalau pergi ke Amerika karena khotib pakai ego begini. Terus kita bilang, perlakuan diskriminasi. Apa hubungannya ego? Ego tidak diskriminasi. Orang Islam yang mengikuti sunnah. Kenapa harus didirikan dengan ego ini? Ini kan diskriminasi. Cukup dengan niat dana. Sekarang sudah canggih. Sudah pakai cabai pop, sudah pakai pinggir begitu, sudah canggih. Apa lagi? Udah ada SMA, udah macam-macam. Gampang kalau mengenal orang satu ini. Teknologi sudah canggih. Tapi kenapa tidak tercipta? Itulah kalau kita bicara keimanan saudara-saudara.
agama yang Rabbul Alamin. Semua itu muncul kekerasan adalah karena ketidakadilan, karena kezaliman, karena kesombongan. Andai kita bisa dilakukan, insya Allah ketertiban, kedamaian, keamanan dunia akan tercipta saudara-saudaraku yang saya muliakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Fadil tidak perlu menyebutkan apa-apa yang telah kami sampaikan ini. Segera mengulas kembali mengingatkan kita semua. Mari kewajiban kita memberikan advokasi pembelaan kepada Islam dan pembelaan kita kepada umat Islam. Itu yang penting. Nanti habis sholat Jumat kita buktikan salah satu bentuk pembelaan kita kepada umat Islam ada anak-anak kita yang menderita kita bantu selama kita. Itu adalah sebagai implementasi dari hadis Nabi tadi. Malam yang telah diambil muslimin pada saat itu. Atau dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman kepada Nabi sampai kau cintai saudaramu seperti kau mencintai dirimu sendiri. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati umat Islam diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kita semua pemahaman Islam yang baik, pemahaman Islam yang benar, sehingga ke depan kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin kita yang berpihak kepada keadilan, berpihak kepada sempurna hukum, berpihak kepada agama kita. Tidak seperti yang kita alami saat ini, saudara-saudara. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati semua umat Islam, terutama pemuda-pemudi Islam, semakin ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa khudh man khadhala al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan wa zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amin. Salam. الله أكبر الله أكبر